Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bilangan. Ini adalah materi kelas 7 semester 1. Dalam bilangan ini kita akan mempelajari dua topik, yaitu mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, kemudian ada 0, dan bilangan bulat negatif. Kalau dalam garis bilangan, 0 ada di tengah posisinya, kemudian di sebelah kanan 0 itu adalah untuk bilangan bulat yang positif, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat yang negatif, mulai min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dalam garis bilangan, kita ketahui bahwa semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan begitupun sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan dalam garis bilangan, ini akan nilainya semakin kecil. Oke, dari sini kita akan membahas mengenai membandingkan ya. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ketika kita mau membandingkan dua buah bilangan bulat atau lebih, maka ada 3 tahap utama. Yang pertama adalah kita cek tandanya, ya. Cek tanda maksudnya di sini adalah apakah dua buah bilangan tersebut sama-sama positif, sama-sama negatif, atau yang satunya positif, yang satunya negatif, ya. Dan perlu diketahui catatannya di sini adalah ketika bilangan negatif itu selalu lebih kecil daripada bilangan yang positif. Contohnya, ketika yang satunya positif, yang satunya negatif, maka misalnya min 23 dan 5, ya. Jadi seperti tadi kita sudah katakan sebelumnya, yang negatif selalu lebih kecil nilainya daripada yang positif. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah min 23 lebih kecil daripada 5. Selesai. Ya. Namun beda ceritanya jika kita membandingkan dua buah bilangan yang sama tandanya. Ini kita tidak bisa berhenti pada tahap yang pertama, ya. Maka kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu mengecek jumlah digitnya. Artinya di sini adalah ketika kondisinya ada dua kemungkinan, apakah dia sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ketika dia sama-sama positif, maka yang mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah yang jumlah digitnya juga besar, ya. Artinya semakin besar jumlah digit, semakin besar juga nilainya. Ini berbanding lurus ya. Jadi contohnya misalkan 123 dengan 57. Kita cek jumlah digitnya, ini kan sudah sama-sama positif dua buah bilangannya. Maka kita cek jumlah digitnya. 1, 2, 3. Ada 3 digit, yang satunya 1, 2. Ada 2 digit. Berarti yang lebih banyak digitnya adalah 123. Maka 123 lebih besar dari 57. Selesai. Begitupun sebaliknya. Kondisi yang kedua adalah ketika dia sama-sama positif. Ya, sama-sama negatif maksud saya. Min 123 dengan min 57. Nah, kondisi di sini adalah konsepnya
berbanding terbalik dengan yang pertama tadi ya. Jadi ketika dia dua buah bilangan itu sama-sama negatif, maka semakin banyak digitnya itu semakin kecil nilainya. Maka di sini 3 digitnya, di sini 2, maka kurang dari. Paham ya? Jadi kebalikannya ya. Ketika dia sama-sama positif dua buah bilangan tersebut, maka ambil yang digitnya lebih besar. Itu yang lebih maksud saya ambil digitnya yang lebih banyak, itu yang lebih besar nilainya. Tapi kebalikannya kalau dia dua buah bilangan tersebut bernilai negatif, maka yang lebih banyak digitnya itu lebih kecil nilainya. Ya, ini perbedaannya. Kemudian bagaimana jika jumlah digitnya sama? Nah, ada sama tanda dan sama jumlah digitnya. Ini kita tidak bisa berhenti di tahap yang kedua. Maka kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu kita mengecek digitnya. Digitnya kita cek satu-satu. Mulainya dari mana? Mulainya dari kiri ke kanan. Contoh, misalnya 57.213 dengan 58.501. Nah, perhatikan, ini sama-sama positif kasusnya ya. Dan karena sama-sama positif, kita cek jumlah digitnya tadi kan. Berarti ini 5, ini 5, sama. Jadi kita belum bisa menentukan mana yang lebih besar di sini. Maka kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu cek digitnya, mulai dari kiri ke kanan. Konsepnya di sini adalah ketika kasusnya sama-sama positif, maka konsepnya adalah angka yang lebih besar itu yang lebih besar nilainya juga ya. Kita cek yang pertama dari kiri, 5. Sudah bisa kita tentukan? Belum ya, karena ini masih sama. Kemudian 7, 8. Nah, di sini sudah berbeda. Di sini sudah kelihatan perbedaannya mana yang lebih besar. 7 dan 8 lebih besar adalah 8. Otomatis 58.508 adalah yang paling besar. Selesai, tidak perlu kita mengecek 3 angka yang di belakangnya. Kebalikan ketika dia sama-sama negatif ya. Min 57.213 dengan min 58.501. Sama kasusnya tadi, ini sudah sama-sama negatif, berarti kita lanjut hitung digitnya, sudah sama-sama 5. Kita lanjut langkah ketiga, yaitu mengecek digitnya. Sama-sama 5. Nah, di sini 7, di sini 8. Konsepnya, kalau dia sama-sama negatif, bilangan yang paling kecil digitnya itu yang nilainya paling besar. Kebalikan sama yang pertama tadi ya, ketika dia sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, bilangan yang paling besar itulah yang paling besar juga nilainya. Nah, kalau sama-sama negatif, bilangan yang paling kecil itu yang paling besar nilainya. 7 sama 8, kecilan yang mana? 7. Maka otomatis bilangan yang 7 inilah yang paling besar. Paham ya konsepnya sampai sini? Inilah 3 langkah untuk kita membandingkan 2 buah bilangan bulat. Nah, setelah membandingkan, kita harus mengurutkan. Ketika kita tadi sudah bisa membandingkan, kita akan mengurutkan bilangan bulat tersebut. Misalkan soalnya urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Soalnya adalah 34, min 23, min 48, 42, 29, dan min 36 misalnya. Nah, seperti konsep yang kita sudah pelajari sebelumnya, mengurutkan bilangan dari yang terbesar adalah kita ketahui bahwa bilangan positif
bulat positif itu pasti lebih besar daripada yang negatif. Berarti ketika dari yang terbesar, berarti yang kita fokuskan dulu adalah ambil yang bilangan positif-positifnya dulu. Jadi yang negatifnya belakangan saja, ya. Yang positif adalah yang ini. Saya tandai. Nah, sekarang ada 3 buah bilangan positif. Jadi berarti kita cek dulu nih digitnya, ya, jumlah digitnya. Ini 2, ini 2, ini 2. Ya udah sama. Berarti lanjut ke step selanjutnya adalah kita cek digitnya dari urutannya dari depan, ya, atau dari kiri. Ini 3, ini 4, ini 2. Jadi karena ini kasusnya sama-sama positif, berarti yang lebih besar nilainya adalah 4. Maka 42 adalah bilangan terbesar, ya. Langkah yang selanjutnya setelah 4 adalah 3. Maka 34 baru 29. Sudah habis bilangan bulat yang positif, kita fokus ke yang negatifnya. Ini kita cek dulu jumlah digitnya. Ini sudah 2, 2, 2 sama, ya. Jadi kita lanjut mengecek digitnya dari depan. Dari depan berarti konsepnya yang paling besar adalah yang angkanya atau digitnya kecil, ya. 2, 4, 3. Yang paling kecil yang mana? Ya, min 23. Jadi min 23 ini yang terbesar dalam kelompok bilangan negatif, ya. Kemudian setelah 2 adalah 3. Kemudian baru 4. Selesai. Itu kalau perintah soalnya dari yang terbesar. Kalau yang perintah soalnya dari yang terkecil, tinggal balik saja urutannya. Ini kalau soalnya dalam bentuk mengurutkan dalam bentuk angka, ya. Tapi biasanya juga ada soal yang dalam bentuk cerita. Yang paling umum adalah ketika kita bicara mengenai suhu, ya. Mengurutkan suhu itu sebenarnya sama konsepnya, hanya saja bahasanya berbeda, ya. Kalau dalam suhu itu bukan lebih besar lebih kecil, ya, tapi lebih panas lebih dingin. Yang mana yang lebih panas, yang mana yang lebih dingin? Kalau suhu kita letakkan dalam garis bilangan, semakin ke kanan letak suhu tersebut dalam garis bilangan, maka suhunya akan semakin panas, ya. Itu akan semakin panas. Begitupun sebaliknya, semakin ke kiri dia akan semakin dingin. Artinya kalau dalam garis bilangan suhu 23 derajat dengan suhu 51 derajat. Kalau dalam garis bilangan letaknya yang paling kanan yang mana? Yang 51 kan? Jadi secara konsep semakin ke kanan semakin panas, otomatis yang 51 ini lebih panas daripada yang 23. Kalau dalam suhu yang negatif sama juga, min 12 derajat dengan min 20 derajat. Jadi yang paling kanan adalah yang min 12, ya. Karena semakin ke kiri kalau negatif itu angkanya semakin besar, ya. Jadi min 12 ini adalah lebih panas daripada min 20. Paham ya perbedaannya kalau dalam suhu? Oke, sekian.